Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, kita masih membahas seputar para nabi dan sahabatnya. Kali ini kita akan menelusuri sosok sahabat nabi yang menjadi khalifah paling disegani pada masanya dan dijuluki singa padang pasir karena kekuatannya dalam perang. Beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Penasaran kan? Bro, ini volume siap nih itu untuk gila and stay here. This is Topan Asfi Story. Umar bin Khattab adalah sahabat senior sekaligus mertua Nabi Muhammad SAW yang menjabat sebagai Khalifah Rasyidin kedua menggantikan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan memerintah sejak Agustus 634 hingga pembunuhannya pada tahun 644. Umar adalah khalifah pertama yang menyandang gelar Amirul Mukminin, gelar yang kemudian menjadi standar para khalifah setelahnya. Pada awalnya, Umar menentang dakwah Nabiullah Muhammad. Setelah masuk Islam pada tahun 616, ia menjadi muslim pertama yang berdoa secara terbuka di Ka'bah. Umar berpartisipasi dalam hampir semua pertempuran dan ekspedisi di bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menikahi putri Umar, yaitu Hafsah. Setelah kematian Muhammad pada bulan Juni 632, Umar berjanji setia kepada Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang menjabat sebagai penasehat terdekatnya hingga pada Agustus 634. Abu Bakar yang sekarat mencalonkan Umar sebagai penggantinya. Selama masa pemerintahan Umar, kekhalifahan berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menguasai Kekaisaran Sasania dan lebih dari 2/3 Kekaisaran Bizantium. Serangannya terhadap Kekaisaran Sasania mengakibatkan penaklukan Persia dalam waktu kurang dari 2 tahun, antara 642 sampai 644. Menurut tradisi Yahudi, Umar mengesampingkan larangan umat Kristen terhadap orang-orang Yahudi dan mengizinkan mereka kembali tinggal di Yerusalem dan beribadah di Bukit Bait Suci. Umar dibunuh oleh budak Persia, Abu Lu'lu'ah pada tahun 644. Umar umumnya dipandang oleh para sejarawan sebagai salah satu khalifah muslim paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah. Dia dihormati dalam tradisi Islam Sunni sebagai penguasa besar yang adil dan teladan kebajikan Islam. Dan beberapa hadis mengidentifikasi dia sebagai sahabat terbaik kedua setelah Abu Bakar. Meskipun begitu, ia cenderung dipandang negatif dalam tradisi Syiah 12 Imam sebagai perampas hak kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabiullah Muhammad, sekaligus imam pertama bagi Syiah. Masa muda Umar bin Khattab. Umar lahir di Mekah dari klan Bani Adi yang bertanggung jawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisyam dari suku Bani Makhzum. Di masa mudanya, dia biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Mekah. Ayahnya terkenal karena kecerdasannya di antara sukunya. Umar sendiri berkata, "Ayahku Al-Khattab adalah orang yang kejam. Dia biasa membuatku bekerja keras.
Jika aku tidak bekerja, dia biasa memukuliku dan dia biasa membuatku kelelahan. Meskipun baca tulis tidak umum di Arabia pra-Islam, Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Meskipun bukan seorang penyair, dia mengembangkan kecintaan pada puisi dan sastra. Menurut tradisi kaum Quraisy, saat masih remaja, Umar mempelajari seni bela diri, menunggang kuda dan gulat. Dia tinggi, kuat secara fisik, dan pegulat terkenal. Ia juga seorang orator berbakat yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku. Umar menjadi seorang pedagang dan melakukan beberapa perjalanan ke Romawi, Bizantium, dan Persia Sasania, di mana ia dikatakan telah bertemu dengan berbagai sarjana dan menganalisis masyarakat Romawi dan Persia. Sebagai seorang pedagang, dia tidak berhasil seperti orang lain di sekitarnya. Umar gemar minum di masa pra-Islamnya. Masa kenabian Muhammad SAW. Pada tahun 610, Nabi Muhammad mulai mengkhotbahkan pesan Islam. Namun seperti banyak orang lain di Mekah, Umar menentang Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Dia bersikeras dan kejam dalam menentang Nabi Muhammad dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam. Dia merekomendasikan kematian Nabi Muhammad. Dia sangat percaya pada kesatuan Quraisy dan melihat keyakinan baru Islam sebagai penyebab perpecahan dan perselisihan. Karena penganiayaan, Nabi Muhammad memerintahkan beberapa pengikutnya untuk bermigrasi ke Abyssinia. Ketika sekelompok kecil Muslim berimigrasi, Umar menjadi khawatir tentang persatuan Quraisy di masa depan dan memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar akhirnya masuk Islam pada tahun 616. 1 tahun setelah migrasi ke Abyssinia. Kisah ini diceritakan dalam sirah karya Ibnu Ishaq. Dalam perjalanannya untuk membunuh Nabi Muhammad, Umar bertemu dengan sahabatnya, Nuaim bin Abdullah, yang diam-diam telah masuk Islam, tetapi tidak memberitahu Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Nabi Muhammad, Nuaim berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah menurut Anda Banu Abdu Manaf akan membiarkan Anda berlarian hidup-hidup setelah Anda membunuh putra mereka, yaitu Muhammad? Mengapa Anda tidak kembali ke rumah Anda sendiri dan setidaknya meluruskannya?" Nuaim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri dan mengabarkan bahwa saudara perempuannya, yaitu Fatimah, dan suaminya telah masuk Islam. Setibanya di rumahnya, Umar mendapati adik dan iparnya, Said bin Zaid, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Toha. Diajari oleh seorang sahabat Nabi, Khabbab bin Al-Arat. Ketika Umar sampai di depan pintu, Khabbab segera bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya, yaitu Said. Ketika Fatimah datang untuk menyelamatkan suaminya, ia mengatakan, "Anda boleh membunuh kami, tapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Mendengar kata-kata ini, Umar marah dan menampar adiknya begitu keras, sehingga ia jatuh ke tanah dan darah keluar dari mulutnya. Ketika dia melihat darah keluar dari mulut adiknya, ia terdiam karena rasa bersalah dan secara halus membujuk saudara perempuannya agar memberikannya apa yang baru saja mereka baca. Adiknya menjawab negatif dan berkata, "Kamu najis. Dan tidak ada orang najis yang dapat menyentuh kitab suci." Umar bersikeras, tetapi adiknya tidak bersedia mengizinkannya menyentuh halaman kecuali dia membasuh tubuhnya. Jadi istilahnya Umar ini
disuruh untuk bersuci dulu, mandi dan berwudu gitu ya. Umar akhirnya menyerah. Ia membasuh tubuhnya dan kemudian mulai membaca ayat-ayat yang berbunyi, "Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku." Al-Quran Surah Toha ayat 14. Umar kemudian menangis dan menyatakan, "Sesungguhnya ini adalah firman Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar ini, Habab keluar dari dalam dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Kemarin Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapapun di antara mereka yang kau sukai. Sepertinya doanya telah terkabul untuk kebaikanmu.' Umar kemudian pergi ke Muhammad dengan pedang yang sama yang dia maksudkan untuk membunuhnya dan menerima Islam di hadapannya dan teman-temannya. Umar berusia 39 tahun ketika dia menerima Islam. Menurut satu catatan, setelah masuk Islam, Umar secara terbuka melakukan sholat di depan Ka'bah sebagai tetua Quraisy. Sementara itu, tetua Quraisy lainnya seperti Abu Jahal dan Abu Sofyan dilaporkan menyaksikan hal tersebut dengan marah. Hal ini semakin membantu umat Islam untuk mendapatkan kepercayaan dalam mempraktikkan ajaran Islam secara terbuka. Pada tahap ini, Umar bahkan menentang siapa saja yang berani melarang umat Islam melaksanakan sholat. Meskipun tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika ia sedang sholat terang-terangan. Pertobatan Umar ke Islam memberikan kekuatan kepada umat Islam dan iman Islam di Mekah. Setelah peristiwa inilah umat Islam melakukan sholat secara terbuka di Masjidil Haram untuk pertama kalinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kita. Hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita. Dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak sholat di Masjid Al-Haram sampai Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum Quraisy terpaksa membiarkan kami sholat di masjid." Pada tahun 622 Masehi, karena keamanan yang ditawarkan oleh penduduk Yatsrib, Nabiullah Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk bermigrasi ke Madinah. Sebagian besar Muslim bermigrasi pada malam hari karena takut akan perlawanan suku Quraisy. Tetapi Umar dilaporkan telah pergi secara terbuka pada siang hari dengan mengatakan, "Siapapun yang ingin menjadikan istrinya janda dan anak-anaknya yatim harus datang dan menemuiku di gerbang kota." Istilah kata, siapa yang ingin mati, temui aku di gerbang kota. Oh, singa padang pasir dilawan, deh kan? Umar hijrah ke Madinah ditemani oleh sepupu dan saudara iparnya, Syaid bin Zaid. Kematian Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 632, Umar awalnya tidak percaya bahwa dia telah meninggal. Dikatakan bahwa Umar berjanji akan membunuh siapapun yang mengatakan bahwa Muhammad mati. Umar berkata dia tidak mati, tetapi dia telah pergi ke Tuhannya seperti Musa yang pergi. Menghilang dari kaumnya selama 40 malam, setelah itu dia kembali pada mereka. Demi Allah, Nabi akan kembali sebagaimana Musa kembali kepada kaumnya, dan dia akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa dia telah mati. Abu Bakar kemudian secara terbuka berbicara kepada komunitas di masjid dan mengatakan, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah mati. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu hidup dan tidak pernah mati." Abu Bakar kemudian membacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul.
Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia mati atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Mendengar ini, Umar berlutut dalam kesedihan dan menerima kematian Nabiullah Muhammad SAW. Muslim Sunni mengatakan bahwa penyangkalan atas kematian Nabi Muhammad disebabkan oleh cintanya yang dalam kepadanya. Kapasitas politik Umar pertama kali terwujud sebagai pembantu kekhalifahan setelah kematian Nabiullah Muhammad pada 8 Juni 632. Sementara pemakaman Nabi Muhammad sedang diatur, sekelompok pengikut Nabi Muhammad yang merupakan penduduk asli Madinah, Ansor, mengadakan pertemuan di pinggiran kota. Secara efektif mengunci keluar orang-orang sahabat yang dikenal sebagai muhajirin atau imigran, termasuk Umar. Umar yang mengetahui tentang pertemuan ini di Sakifah Bani Saidah bergegas pergi menuju pertemuan tersebut dengan membawa dua muhajir lainnya, yaitu Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar mungkin ingin mencegah rencana Ansor untuk pemisah politik. Sesampainya di pertemuan tersebut, Umar dihadapkan pada kesatuan masyarakat suku dari Ansor yang menolak menerima kepemimpinan kaum muhajirin. Namun, Umar tidak gentar dengan keyakinannya bahwa kekhalifahan harus berada di bawah kendali kaum muhajir. Umar setelah negosiasi tegang yang berlangsung 1 atau 2 hari, dengan cemerlang membagi Ansor menjadi faksi lama mereka yang bertikai, Aus dan suku Khazraj. Umar menyelesaikan perpecahan dengan meletakkan tangannya di tangan Abu Bakar sebagai calon persatuan bagi mereka yang berkumpul di Sakifah. Wasiat Abu Bakar. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya sebelum meninggal pada tahun 634 Masehi. Karena sifatnya yang keras dan otokratis, Umar bukanlah sosok yang sangat populer di antara tokoh-tokoh Madinah dan anggota Majelis Syuro. Oleh karena itu, para sahabat Abu Bakar yang berpangkat tinggi berusaha mencegahnya untuk tidak menyebut nama Umar. Namun demikian, Abu Bakar tetap memutuskan untuk menjadikan Umar sebagai penggantinya. Umar terkenal karena kemauannya yang luar biasa, sikap penuh perhitungan, kecerdasan politiknya, ketidakberpihakannya, keadilannya, dan kepeduliannya terhadap orang miskin. Abu Bakar dilaporkan telah berkata kepada para penasihat tinggi, ketegasannya, yaitu Umar, ada karena kelembutanku. Ketika beban kekhalifahan telah berada di atas bahunya, dia tidak akan lagi tegas. Jika saya akan diminta oleh Tuhan kepada siapa saya telah menunjuk pengganti saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya telah menunjuk pria terbaik di antara Anda. Abu Bakar menyadari kekuatan dan kemampuan Umar untuk menggantikannya. Dia mungkin merupakan salah satu transisi kekuasaan yang paling mulus dari satu otoritas ke otoritas lain di negeri-negeri Muslim. Sebelum kematiannya, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiatnya di mana dia menyatakan Umar sebagai penggantinya. Atas nama Tuhan yang Maha Penyayang, ini adalah wasiat dan wasiat terakhir Abu Bakar bin Abu Quhafah pada detik-detik terakhirnya di dunia dan awal perjalanannya menuju akhirat, yaitu suatu waktu di mana orang-orang yang ingkar akan percaya dan orang-orang fasik akan meyakini serta melihat hasil dari kejahatan mereka. Kemudian saya mencalonkan Umar bin Khattab sebagai pengganti saya. Karena itu, dengarkan dan patuhilah dia. Jika dia bertindak sesuai kebenaran, maka dukunglah. Dan itulah yang saya ketahui dari dirinya. Hanya kebaikan yang saya inginkan. Tetapi saya tidak bisa melihat hasil di masa depan.
Namun orang-orang zolim dan jahat kelak akan mengetahui tempat kembali seperti apa yang akan mereka dapati. Semoga nikmat dan barokah dari Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Guys, demikian wasiat Abu Bakar Siddiq kepada kaum muslimin yang menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Pada konten berikutnya kita akan melihat sepak terjang Sayyidina Umar bin Khattab dalam memimpin rakyatnya sampai akhir hayatnya. Cukup sekian konten kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.